Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang barangkali harus kita ketahui, bahwa apabila seseorang datang ke rumah Allah, baik yang namanya masjid, baik yang namanya musalla, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ganjarannya kata Nabi, pahalanya hampir menyamai ibadah haji dan umrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kharaja min baitihi," siapa yang keluar dari rumahnya, "la yuridu illa an yata'allama aw yu'allimahu," dia tidak menginginkan apapun kecuali ingin belajar atau memberikan pelajaran agama, maka kata Nabi, balasannya adalah seperti orang yang melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, kalau memang niat kita ikhlas karena Allah. Makanya Pak, para ulama itu memberikan kabar gembira kepada kita, barangkali yang ada uang melaksanakan ibadah umrah, alhamdulillah, laksanakan. Akan tetapi barangkali yang belum melaksanakannya, boleh jadi disebabkan faktor keuangan yang belum cukup. Misalnya, Nabi memberikan solusi 4 hal kepada kita. Apa solusi yang pertama? Solusi yang pertama, kalau ingin mendapatkan pahala menyerupai ibadah haji dan umrah, memang yang pertama ini melaksanakan umrah di bulan Ramadan, berarti masih membutuhkan uang. Tidak sanggup kita, ulama memberi solusi yang kedua. Apa solusi yang kedua? Solusi yang kedua ini tidak membutuhkan uang, tapi solusi yang kedua ini kata para ulama membutuhkan tekad, niat yang kuat. Apa amalan tersebut? Kata ulama, amalannya adalah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk di masjid sampai matahari terbit, lebih kurang 5 menit ataupun 6 menit, laksanakan duha di awal waktu 2 rakaat, maka pahalanya hampir menyamai ibadah haji dan umrah. Berat tak? Berat tak? Berat. Berat bagi yang malas, berat bagi yang ngantuk, berat bagi yang bergadang. Solusi yang kedua ini yang diberikan ulama kepada kita, tidak mengeluarkan uang, tapi yang butuh di sini adalah niat yang kuat, tekad yang kuat dari kita. Subuh berjamaah di masjid, berzikir kita selesai sholat sampai matahari terbit,
dua rakaat awal waktu, insya Allah pahalanya hampir menyamai ibadah haji dan umroh. Iya nih kata Ustaz kok, kita lihat hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man shalla al-fajr rak'ataini fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin tammatin kata Nabi. Kalau artinya lebih kurang seperti ini. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid 2 rakaat maksudnya, kemudian dia berzikir kepada Allah. Boleh zikir di sini bentuknya membaca Al-Quran, boleh zikir di sini bentuknya mendengarkan pengajian, tapi tidak boleh tidur Pak. Tapi tidak zikir dulu, ya. Kadang-kala kita tengok Pak, ada yang kepalanya nunduk ke bawah, kita nyangka dia zikir, kiranya dia tidur. Ya, kalau bahasa orang Padang itu makan buah, tahu makan buah? Nah. Berzikir dia sampai matahari terbit yang saya katakan tadi, insya Allah mendapatkan pahala haji dan umrah, walaupun tidak sama tapi menyerupai. Ini solusi yang kedua. Ya Allah, Pak Ustaz, kami yang ibu-ibu kau macam mana Pak Ustaz? Tak mungkin subuh kami ke masjid Pak Ustaz. Subuh banyak gawe. Apa gawe kami Pak Ustaz? Masak. Apa gawe kami Pak Ustaz? Cuci piring. Apa gawe kami Pak Ustaz? Mandiin anak. Tak iso kami subuh Ustaz ke masjid. Macam mana solusinya Pak Ustaz? Kalau nak umrah lagi tipis kantong Pak Ustaz. Kita cari solusi yang ketiga. Apa solusi yang ketiga diberikan ulama kepada kita? Solusi yang ketiga, ibadah yang menyerupai haji dan umrah adalah kalau kita berwudu di rumah, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid 5 waktu kata para ulama, maka pahalanya hampir menyamai ibadah haji dan umrah. Syaratnya wuduknya di rumah. Itu solusi yang ketiga Pak, yang diberikan ulama kepada kita kalau nak dapat pahala menyerupai ibadah haji dan umrah. Andai Pak Ustaz, di rumah saya kamar mandi rusak. Andai Pak Ustaz, lampu, air pump mati dulu. Oke, kita pakai solusi yang keempat. Apa solusi yang keempat? Inilah dia. Mendengarkan pengajian di masjid, mendengarkan pengajian di rumah Allah, niat kita ikhlas hanya karena Allah, pahalanya hampir menyamai ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ade Pak Ustaz, hujan Pak Ustaz, macam mana ngaji, macam mana nak ke masjid? Wah itu yang panjang mati lagi. Ya, solusi yang pertama tak juga, yang kedua apa lagi, yang ketiga jauh, yang keempat tak juga, mati lagi. Ya Bu, ini barangkali kalau kita ingin mendapatkan pahala yang menyerupai haji dan umrah, 4 amalan ini silakan. Kalau tidak sanggup yang pertama, yang kedua, tidak sanggup yang kedua, yang ketiga. Kalaupun tidak sanggup yang nomor 3, silakan yang terakhir. Setidaknya ada kita mengerjakan dalam kehidupan kita. Bu, langantuk Bu. Setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi bukti ketaatan kita kepada Allah dengan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau orang sayang kepada Nabi, orang cinta kepada Nabi, ya, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Makanya aturan kita dalam agama Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tentu yang ketiga cinta kepada orang tua dan seterusnya. Bu, mana sayang laki kepada Nabi? Hah? Bu,
laki awak apa dengan Nabi? Laki. Sayang kedua Pak Ustaz. Kalau sayangkan Nabi ya taat Pak Ustaz. Tapi kalau sayangkan lagi lain pula caranya Pak Ustaz. Beda-beda cara tapi sama-sama sayang. Ini barangkali bukti cinta kita kepada Rasulullah, melaksanakan Isra dan Mi'raj atau mengenang kembali bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berduka cita. Pak, ini kode keras Pak bagi bapak-bapak. Kode keras bagi bapak-bapak, Bu, kalau ibu lagi bersedih, kalau ibu lagi berduka cita, lihatlah Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad kalau lagi sedih, ajak suami jalan-jalan. Nah, kemana Pak jalan-jalan? Kalau Nabi, Allah yang memperjalankannya. Tapi kalau ibu, itu ya abangnya yang ngajak jalan. Kalau lagi bersedih, ini kode Pak. Kalau orang rumah kita lagi bersedih, tidak bahagia, pergi ke mall, insya Allah ketahuan. Ya. Apalagi ke toko emas, dari rumah nggak senyum sampai ke toko tersebut. Ya Bu, Bu, insya Allah. Hah? Mau berjalan wah, makanya Pak. Ibu kok suka warna kuning? Nah, saya kok tahu Pak. Ibu kok dua warna yang dia suka. Yang pertama warna kuning, yang kedua warna merah. Iya Bu, insya Allah. Kalau istri kita lagi sedih, lagi tidak bahagia, tempel warna merah, nanti oleh senyum itu. Iya Bu, insya Allah. Dengan adanya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk keimanan kita, memperkuatkan keimanan kita kepada Allah. Barangkali tidak diterima secara logika kita, tapi imanlah yang berbicara pada saat sekarang. Imanlah yang berbicara pada waktu itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami, halo, tahu tak siapa nama asli Abu Bakar Siddiq itu? Hah? Anak kasih hadiah kepada saya. Insya Allah. Siapa yang tahu nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar, bakar panggang, maksud itu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, bakar itu artinya pagi-pagi sekali. As-Siddiq orang yang selalu membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Siapa nama asli Abu Bakar? Nah, boleh tengok api. Atau keluarin hadiah nampak bahasa. 20.000. Abdullah bin Abu Kuhafa. Tengok apa? Hah? Iya. Kasih 5.000. Potong pajak 10.000. Tidak apa-apa, silakan ambil. Namanya adalah Abdullah bin Abu Kuhafa. Betul ya? Oke. Yuk sama-sama. Itu nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang Abu Bakar itu nama panggilan beliau karena memang itulah apa yang diberikan oleh sahabat Nabi waktu itu. Jadi yang pertama membentuk keimanan kita kepada Allah. Inilah bukti adanya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman ini sudah ada di dalam jiwa kita, kalau kita sudah merasakan manisnya iman, maka ketaatan kita kepada
inilah insya Allah kita akan lebih banyak beribadah kepada Allah dan lebih taat kepada Allah. Bu, jangan kita membandingkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Salah. Macam mana salah Pak Ustaz? Pak Ustaz, saya sholat 5 waktu sehari semalam. Saya baca Al-Quran siang dan malam. Saya puasa Senin dan Kamis. Tapi Pak Ustaz, hidup saya susah. Hidup saya miskin. Coba Pak Ustaz tengok tetangga sebelah tu. Jangankan ke masjid Pak Ustaz, ngaji beda tahu. Jangankan ngaji Pak Ustaz, puasa beda pernah. Hidupnya bahagia Pak Ustaz. Rumahnya bertingkat Pak Ustaz. Mobilnya mengkilat Pak Ustaz. Istrinya jangan ditanya Pak Ustaz. Berapa Bu? Duitnya Pak Ustaz jangan ditanya. Hidupnya mewah, rumah bertingkat, mobil mengkilat. Dia tidak mengenal Allah. Ini anggapan yang salah. Jangan membandingkan ibadah dengan harta. Karena kalau persoalan harta, di dalam Al-Quran dikatakan ada yang Allah lebihkan kepada hambanya dan ada yang Allah sederhanakan kepada hambanya. Dan bukan bukti kalau kita kaya dekat dengan Allah, tidak. Dan juga bukan bukti kalau kita miskin jauh dari Allah, tidak. Tapi yang membuat kita dekat dengan Allah hanya ketakwaan kita saja, hanya keimanan kita kepada Allah. Inilah yang membuat kita dekat dengan Allah. Ini persangkaan orang banyak Pak. Ada yang mengatakan kalau dia orang kaya, mudah rezekinya, tanda dia dekat dengan Allah. Allah bantah dalam Al-Quran, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Karena apa? Karena harta yang Allah berikan kepada hambanya tidak ada nilainya di mata Allah. Makanya Al-Quran itu mengatakan harta yang Allah berikan kepada hambanya tidak lebih nilainya dari seekor sayap nyamuk. Bu, tahu sayap nyamuk? Ada tak nilainya? Mana ada nilainya Pak Ustaz? Kalau nampak nyamuk kami tampar Pak Ustaz, tidak ada nilainya. Inilah harta, inilah kemewahan dunia. Allah membandingkan dengan sayap nyamuk, tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Kalau seandainya harta itu berharga kata Allah, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir, maka tidak akan diberikan kepada orang yang tidak sujud kepada Allah. Tapi yang membuat kita dekat dengan Allah, yang membuat kasih sayang Allah itu datang kepada kita, hanya ketakwaan kita kepada Allah, hanya keimanan kita kepada Allah. Jadi Bu, kalau ada tetangga kita rumahnya bertingkat, soleh, alhamdulillah. Jangan kita tanya, di mana dukunnya? Tuyulnya berapa? Masalah. Nengok tetangga rumah bertingkat, mobil mengkilat, emas mengkilat, kita tanya dukunnya di mana? Kita tanya tuyulnya berapa? Berarti kita memandang dunia ini ke atas dan memandang akhirat itu ke bawah. Terbalik. Seharusnya apa? Kalau Nabi mengatakan, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihatlah orang yang lebih rendah darimu, jangan engkau lihat orang yang lebih tinggi darimu. Dengan demikian kamu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Makanya para ulama itu mengatakan kepada kita, Pak, kalau persoalan dunia lihatnya ke bawah, tapi kalau persoalan akhirat lihatnya ke atas. Tetangga bisa sholat di masjid, kenapa saya tidak? Tetangga bisa baca Al-Quran, kenapa saya tidak? Tetangga bisa puasa Senin Kamis, kenapa saya tidak? Ini akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Tapi kalau persoalan dunia, kata Nabi, lihatnya ke bawah. Bersyukur kita kepada Allah, punya mobil, tetangga punya sepeda. Bersyukur kita kepada Allah, punya sepeda, tetangga jalan kaki. Bersyukur kita kepada Allah, jalan kaki, tetangga lumpuh. Bersyukur
apa? Dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Ini perihal dunia. Ya Bu, insya Allah. Ini yang pertama, dengan adanya Isra dan Mi'raj memperkuat keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, dengan adanya Isra dan Mi'raj ini pentingnya ibadah salat dalam kehidupan kita. Ini yang disampaikan Pak Ustaz tadi. Saya cuma mengulangi Pak, membuka kaji-kaji lama. Kalau kita ingin membuka pendapat ulama yang lebih tinggi, ulama empat mazhab, Hanafi contohnya lahir 80 meninggal 150, Imam Maliki contohnya lahir 93 meninggal 179, Imam Syafi'i contohnya lahir 150 meninggal 204, Imam Ahmad bin Hanbal Hambali lahir 164 meninggal 241. Empat ulama dunia ini mengatakan senada bahwa orang yang meninggalkan ibadah sholat, mengatakan sholat tidak wajib bagi dirinya, berarti dia telah keluar dari agama Islam. Bapak tuh ngangguk paham bukan ngangguk. Oh, bapak olehnya. Jangan ngangguk paham, mau ngangguk ngantuk. Aneh kan? Alhamdulillah. Saya ragu jadinya Bu. Padahal saya lempek. Alhamdulillah. Memang pahamnya enggak. Ini empat mazhab. Empat mazhab yang mengatakan demikian. Berarti dia sudah menghilangkan salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat Rasul sendiri yang menjemputnya dalam rangka Isra dan Mi'raj. Maka jangan sampai, kata para ulama, sesibuk apapun kita di dunia ini meninggalkan ibadah salat. Tidak sanggup berdiri, silakan duduk. Tidak sanggup berduduk, silakan berbaring. Kalau tidak sanggup berbaring, barangkali dengan isyarat. Tidak sanggup juga dengan hati kita, tidak sanggup juga, mari kita sholatkan. Jangan hati Pak, ya, jangan hati dolar, kita sholatkan lagi di masjid. Artinya apa? Dalam kondisi dan situasi apapun, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Selalu Allah berikan keringanan kepada kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Artinya apa? Sholat sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang yang sholat 5 waktu itu artinya Allah ingin berbicara dengan kita, Allah ingin berkomunikasi dengan kita, Allah cinta dengan hambanya melalui ibadah sholat. Maka jangan gara-gara dunia kita tinggalkan ibadah sholat. Jangan hanya berdagang kita lalai melaksanakan ibadah sholat. Orang yang lalai Pak, yang pertama sholat di akhir waktu. Orang yang lalai, yang kedua sholat di luar waktu. Orang yang lalai, yang ketiga orang yang tidak paham dengan apa yang dibaca. Ini yang banyak terjadi Pak. Kalau di sini tidak ada di luar. Ya. Orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat yang ketiga adalah mereka tidak paham apa yang mereka baca. Orang takbir dia takbir, orang rukuk dia rukuk, orang salam dia salam, tapi tidak paham apa yang dibaca. Sehingga kata Nabi, ada orang yang sholat berdosa dengan ibadah sholatnya. Ada orang yang sholat mendapatkan pahala setengah. Ada orang yang sholat mendapatkan pahala seperempat. Kenapa demikian? Karena di waktu melaksanakan ibadah sholat dia menghayal. Ya dah Bu. Bu, biasanya Pak, di luar sholat kita tidak teringat. Pas di waktu sholat teringat apa yang hilang? Iya. Pas takbir Allahu Akbar. Oh iya ya, kunci tadi di bawah lemari. Pas waktu sholat teringat. Pengalaman Bu. Ya. Ini salah satu contoh orang yang tidak paham dengan bacaan ibadah sholat, sehingga
Nabi, ada orang yang berdosa dengan ibadah sholatnya karena dari awal sampai akhir menghayal. Nah, itu yang kedua, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita dalam rangka melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bu, yang saya cemaskan Pak, ibu-ibu, kenapa saya cemas dengan ibu-ibu? Ya, saya kok sayang dengan ibu-ibu. Ya, sayang itu bukan sayang yang itu tidak ya. Jangan salah pengertian. Kalau sayang itu yang mau rumah. Nah, itu. Sayang dengan kaum wanita. Kenapa, Pak? Entah iya entah tidak, kata Nabi. Tak kala Nabi balik dari langit yang ketujuh menuju langit dunia, Nabi melihat keadaan surga neraka, ternyata yang banyak penghuninya kaum wanita. Oh, maaf, bukan di situ, di luar. Bukannya di sini, Bu. Ya. Kenapa tuh? Nah, kenapa tuh? Kan pertanyaan. Ya, kenapa yang banyak penghuninya kaum wanita? Boleh jadi yang pertama wanitanya yang paling banyak. Boleh jadi yang kedua wanita tersebut suka melawan suaminya. Risiko ada dua. Alhamdulillah ada Pak Ustaz. Solehan kalau. Oh, amin Bu. Iya Bu. Solehan kalau. Saya ibu cuma pengen kasih tahu ibu, kasih tahu dan gantinya lain. Kalau ibu, alhamdulillah. Kenapa waktu Nabi kembali ke langit dunia melihat wanita yang kebanyakan penghuni neraka, Nabi bertanya kepada Jibril, "Iya Jibril, apa hal maksud itu? Apa hal kau penghuni neraka kebanyakan kaum wanita? Apakah mereka kufur dengan Allah? Apakah mereka menentang perintah Allah?" Apa jawab Jibril? "Tidak ya Muhammad, tidak." Lalu apa niat? Ternyata dijawab oleh Jibril, "Ya Muhammad, kebanyakan kesalahan wanita yang mereka lupa ataupun yang mereka hilap adalah mereka suka melawan suaminya." Di situ ada aku di luar. Ibu, kalau saya kata itu cemberut baik. Bu, kita kok cerita yang di luar, bukan yang di situ. Iya Bu, minta maaf ya. Saya mau cakap apa ando lah Bu. Ya, ya. Bukan yang di sini Pak, yang di luar maksud saya. Ya. Apa bentuk kufurnya? Suami selalu berbuat baik. Sekali suami berbuat salah, dia kata tidak pernah berbuat baik kepada saya. Nah, itu bukannya di situ, yang di luar maksud saya. Yang di sini alhamdulillah Pak. Ya. Iya Bu. Bu. Alhamdulillah. Dulu sudah pernah saya sampaikan di sini Pak. Dulu, ingat Bu? Ya. Apa dulu Bu? Ah tuh, yang 4 itu. Iya lah Bu. Untuk berlemak cerita. 4 hal aja bagi kaum wanita yang sudah pernah saya sampaikan dulu. Ibu sholat 5 waktu, ibu puasa di bulan Ramadan, ibu pandai menjaga diri, ibu taat kepada suami ibu. Insya Allah kata Nabi, ibu pilih pintu surga yang mana ibu ingini. Berada Bu. Ibu disuruh pilih. Kami ibu, bapak-bapak dapat besekok pintu, satu jalan menuju surga. Alhamdulillah bahagianya bukan main. Wanita, perempuan disuruh Nabi pilih. Wanita di bawah Nabi pilih. Apa yang dipilih Nabi? Pilih pintu surga yang mana ingin engkau masuki, asal kerjakan 4 hal. Tak banyak kok, 4 baik. Apa yang pertama? Salat 5 waktu. Salat wajib saja, tidak salat sunnah. Kalau ibu nak kerjakan salat sunnah, alhamdulillah kelebihannya.
Yang kedua apa? Puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib baik, tidak puasa sunnah. Kalau ibu puasa sunnah tentu lebih baik. Yang ketiga apa? Pandai menjaga diri. Bu. Ibu berhias datang ke masjid ini, ke musola kita. Iya. Kalau pengen dilihat indah dan cantik, tidak dapat pahala. Tapi kalau ibu berhias dari rumah tadi untuk suami tercinta, untuk bebek, untuk yayang, ada pahala. Ya, wanita itu berhias untuk suaminya. Bukan berarti salah wanita berhias ke tempat yang lain, tidak. Tapi ulama menganjurkan kepada kita kalau bisa wanita itu berhias untuk suaminya. Betul. Salah. Bu, ibu tiba di rumah kaget di kamar pakai parfum. Jangan diganti baju kok, Bu. Pakai baju dong. Biar suami senang nengok sampai pagi. Ya, Bu. Itu ada apa? Kadang-kala kita melihat ibu-ibu, bukan di sini, Bu. Kita cerita di luar. Kadang-kala, Bu, ya Allah, waktu masih gadis cantiknya bukan main. Punya anak seorang mulai berubah. Punya anak dua, aduh. Tiba di kamar bau ikan asin. Tiba di kamar bau ikan terai. Ikan terai. Ikan mau? Ikan teri. Ya. Baca apa yang kita bau petai. Ikan repot, Bu. Suami kita bingung. Nak dekat bau ikan asin. Nak baca bau petai. Tak dekat dalam modal. Ayah balik ke bawah pengalaman. Oh, cerita di luar, Bu, bukan cerita di situ. Di sini alhamdulillah, Pak. Harus lalu. Bu, ternyata Pak Ustadz tuh gonjing ya. Nanti orang aku dengar. Ternyata kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ada 6 tempat boleh nato kaji. Wah, baik puluh kaji Pak Ustadz, Pak. Boleh puluh atau orang. Belum pernah saya dengar. Ada 6 tempat pun kita boleh nato kaji. Di mana tempatnya? Apakah di masjid? Apakah di musola? Dengar itu. Yang pertama kata Nabi, kata para ulama, boleh kita nato ganti, boleh kita munjin kalau seandainya kita minta fatwa, kalau seandainya kita minta pendapat. Ini terjadi pada zaman Nabi. Zaman Nabi dahulu ada yang namanya Hindun, Bu. Hindun Pak ngadu kepada Nabi, menceritakan istrinya, suaminya Abu Sufyan, yaitu Cike Balapi pilih karyan. Tahu Pak? Cike Balapi pilih karyan. Nah, Bu, yang pertama, istri atau perempuan Hindu mengadu kepada Nabi tentang suaminya yang Cike Balapi pilih karyan. Ada enggak? Suami kita macam tu. Alhamdulillah, dah pemurah tadi. Bu, apa saran Nabi? Saran Nabi kepada Hindu waktu itu, kalau memang suamimu pelit, kalau suamimu cikir, ambillah hartanya sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, untuk makan, untuk minum, untuk listrik, untuk air pam, untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak boleh lebih. Hah? Untuk shopping, shopping sekali boleh lah. Iya, sekali boleh. Yang tidak boleh, Bu, kalau harta suami disedekahkan. Ya, beda dengan ibu. Kalau ibu bekerja, ini beda juga kita dengan ini. Kalau perempuan bekerja, ibu sebagai pegawai, pedagang, ibu duit untuk ibu sendiri. Setuju? Setuju.
Kaminya panjang. Curang tuh. Curang tuh. Tapi mohon maaf, kalau suami bekerja ada kewajibannya. Dia tentu memberi nafkah kepada istrinya, dia tentu memberi nafkah kepada anaknya. Tapi mohon maaf, kalau perempuan bekerja, pedagang dia, pegawai dia, apapun pekerjaannya, uangnya milik dia sendiri. Wah, Alhamdulillah. Mohon maaf Pak. Iya, itu dulu. Ibu-ibunya. Ibu-ibu di luar di sini. Bu, mulai bapak-bapak protes. Tadi tidak doyan protes, ini mulai protes. Bukan salah, Bu. Kita cerita yang di luar. Ini pun di luar juga. Nah, di luar musola ya. Itu Pak. Saya cerita dengan bola. Ya. Ini aturan dalam agama Islam. Ya, memang laki-laki demikian kewajibannya. Tapi yang diambil perempuan sebatas kebutuhannya. Makanya ibu jangan cemburu kalau suaminya memberikan hadiah kepada orang tuanya. Jangan cemburu kalau suaminya memberikan sesuatu kepada keluarganya. Memang itu kewajiban laki-laki. Selain memberi nafkah anak dan istri, juga bertanggung jawab terhadap orang tuanya, apalagi orang tuanya dalam keadaan susah ataupun miskin. Nah ini Bu ya. Yang pertama boleh ganti apabila kita minta fatwa. Yang kedua boleh kita ganti kata ulama kalau seandainya kita tidak tahu nama orang itu. Contoh, malam ini kita melaksanakan Isra dan Mi'raj. Besok pagi ada yang bertanya, apa? Sambil mentah di toko ibu barangkali, siapa yang ceramah malam tadi itu? Kerasnya suaranya, pening melawat. Awak nak tidur? Kata ibu, yang ceramah malam tadi itu si pendek, si kecil. Tapi suaranya dengar. Karena ibu tak tahu nama saya, tak kenal dengan saya, ibu sebut ciri saya, si kecil, si pendek yang ceramah malam tadi itu tidak berdosa. Si ganteng nak. Jangan ganteng bosan. Duduk tuh kayak. Itu boleh Pak. Sama contoh lain kalau kita berada di pasar, ada yang membantu kita, dia dikenal dengan si hitam, dikenal dengan si pincang, tidak masalah. Siapa yang nolong tadi? Si pincang. Oh, si hitam, tidak masalah. Sebatas pengenalan, ini dibolehkan dalam agama. Yang ketiga, boleh kita mantau ganti apabila kita dizolimi. Contoh, ibu berjalan, ada bayi yang mendorong ibu ataupun yang memukul ibu ataupun yang menampar kita Pak. Ngadu kita kepada polisi ataupun pihak yang berwajib, pasti kita sebutkan apa yang terjadi. Tidak mungkin ibu kita di kantor polisi, Assalamualaikum, apa? Ada yang bisa dibantu ke Pak polisi? Ada Pak, apa? Ada mungkin Pak. Dia takut nyebutkan masih sebutkan tak mungkin. Pasti kita sebutkan, Pak polisi, tengok pipi saya merah, dipukul 3 kali. Pak polisi, punggung saya ditampar 6 kali. Sesuai dengan fakta, jangan ditambah. Aku dah yang sudah aku ditambah, dipukul 3 kali kata 30, ditampar 2 kali kata 60. Artinya salahnya. Sesuai dengan fakta itu dibolehkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, boleh kita menggibah atau menggunjing orang lain kalau memang sebagai contoh supaya kita tidak seperti itu. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan masalah Fir'aun, sejarah Fir'aun. Dalam Al-Quran disebutkan sejarah Qarun. Secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bagaimana cerita Fir'aun, bagaimana cerita Qarun,
yang harus kita tinggalkan atau tidak kita tiru. Secara tidak langsung menyebut keburukan Fir'aun dan keburukan Qarun. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, Qarun yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kemudian ditenggelamkan ke dalam tanah. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti demikian. Ini dibolehkan dalam agama kita. Ya Bu, berapa? 4. Yang kelima, boleh kita mengunjing orang lain kalau memang ada di daerah kita ini yang benar-benar melakukan kemungkaran, benar-benar melakukan kemaksiatan, ngadu dengan Pak RT, ngadu dengan Pak Kepala Kampung supaya orang itu berubah. Boleh. Contoh, ada di daerah kita yang suka mabuk, yang suka berjudi, yang suka ganggu tetangga, kita ngadu dengan Pak RW, ngadu dengan Kepala Kampung. Ini dibolehkan supaya kejahatan itu dihentikan. Berapa itu? 5. Ya. Yang terakhir, ini dalam ilmu hadis, itu menjelaskan kuat dan lemahnya orang dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. 6 hal ini boleh kita atau ngaji. Tapi lebih dari 6 ini kita dilarang dalam agama kita mengunjing orang lain. Ya Bu. Alhamdulillah. Nah, itu Bu. Ingat ya, yang tadi sholat, puasa, pandai menjaga diri. Yang keempat tentu mohon maaf taat dengan suami kita. Pilih surga. Taatnya cuma dalam 2 hal. Taat dalam kebaikan. Yang kedua, taat sesuai kemampuan. Kalau disuruh maling kan tidak mungkin. Taat sesuai kemampuan bagaimana Pak Ustaz? Kalau ibu disuruh panjat dinding kan tidak mungkin. Ibu disuruh panjat ke lampu kan tidak mungkin. Berarti perempuan tidak sanggup. Tapi mohon maaf, kalau ibu disuruh nyuci, ibu disuruh nyapu rumah, ibu disuruh masak, tolong ditaati. Insya Allah, kalau ibu udah masuk surga dari pintu mana yang ibu ingini, kata Nabi, syaratnya cukup 4 saja: sholat, puasa, kemudian pandai menjaga diri, kemudian taat dengan suaminya. Udkhulul jannah, masuklah kau perempuan ke surga, kata Nabi, dari pintu mana yang kamu ingini. Masya Allah. Berat tak Bu? Berat tak? Di antara yang 4 mana yang paling berat? Nomor 3. Apa nomor 4? Kalau nomor 3 memang menjaga diri Bu ya. Apalagi kaum wanita Bu. Ya, wanita itu indah untuk dipandang dan indah segalanya. Makanya kami itu repot Bu. Repot kami laki-laki ini. Pergi ke pasar melihat perempuan yang berpakaian tapi kelihatan, berpakaian tapi tipis. Dah ditengok sayang. Ilmiah. Dah ditengok orang itu. Hah? Nah, wajib. Ditengok dosa. Ada belum? Tak mungkin kami pakai kacamata hitam dosa. Kata orang kami gilo. Artinya apa? Dituntut bagi kaum wanita menutup aurat. Ya, dituntut bagi wanita menjaga pakaiannya. Mana yang jilbab? Yang jilbab itu kata Al-Quran yang menjulur ke seluruh tubuh, minimalnya sampai ke pusat. Ada jilbab zaman now, ibu-ibu zaman now. Macam mana Pak Ustaz? Segan terus saja nyebutnya. Jangan marah Bu ya. Ya kita kok cakap apa dulu lah. Ya, kalau marah saya minta maaf. Macam mana jilbab zaman now? Jilbab yang dililit ke leher. Bukan ibu ini, bukan. Yang di luar. Kebetulan ibu melilitnya. Kebetulan Pak. Saya mau cerita dari luar. Bukan dari situ. Menurut saya kan minta maaf ini ya. Jangan tersinggung. Yang namanya jilbab sampai ke pusar, ya itu jilbab. Yang di leher jilbab juga betul jilbab zaman now.
Ya. Nah, Bu, jangan marah, Bu ya. Lepas tuh, Bu. Enggak perlu diperbagus lagi insyaallah. Masalahnya apa? Bapak, baca dulu. Pakai tigo gilirannya, tes. Dari Pak Polisi dia tuh. Bu, saya minta maaf. Nampaknya semakin kamu semakin banyak yang sesuai dengan aku nampaknya ya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang nak ditanya, Bu. Ada tidak? Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, barangkali yang pertama kesimpulannya membentuk keimanan kita kepada Allah. Karena apapun yang terjadi dalam agama ini, kalau tidak diterima oleh logika, pasti akan diterima oleh iman kita. Kalau sudah merasakan manisnya iman dalam hati ini, insya Allah mudah bagi kita melaksanakan amal soleh. Yang kedua, pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, jangan pernah meninggalkan ibadah sholat kecuali terhadap waktu-waktu yang dilarang atau dalam keadaan yang dilarang. Baik yang lagi yang haid ataupun yang lainnya memang diharamkan. Tapi selainnya, tidak sanggup berdiri silakan duduk, tidak sanggup duduk silakan berbaring, dan seterusnya. Tidak sanggup juga, mari kita sholatkan. Tiba-tiba. Yang terakhir, khusus bagi kaum wanita, itu tadi balik ke cerita tadi, saya pun sayang dengan ibu. Ya laki-laki, ayolah kita balik di tempatnya. Kenapa wanita Pak Ustaz? Kenapa tidak laki-laki Pak Ustaz? Bu, laki-laki ini tergantung dengan wanita. Makanya saya banyak bicara tentang wanita. Nabi Adam, apa yang ada di surga? Buah-buahan kah? Kenikmatan kah? Tapi tidak ada pendamping, sedih, sepi. Diciptakanlah yang namanya Hawa, wanita. Laki-laki banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa karena ini. Bukan di situ keluar. Ya, di luar sana. Bu, kami ini mohon maaf Pak, kalau bahasa kasarnya itu ibarat jawi yang sudah dikekang. Macam mana? Kalau hati kami ini nak ibu dapatkan, apa yang kami lakukan? Kalau hati laki-laki sudah didapati oleh seorang wanita, apapun permintaan wanita tersebut akan dilakukan oleh laki-laki tersebut. Ini Bu, laki-laki. Makanya kita tuh berharap jangan sampai laki-laki ini melanggar syariat Islam hanya karena wanita yang jauh di sana, bukan di sini. Itu Bu, insya Allah. Tapi itu tadi Bu ya. Kalau kelebihan wanita demikian, ibu tidak perlu banyak amal ibadah, cukup 4 saja. Ya, ibu tidak perlu sedekah, cukup yang 4 saja. Kalau suami sudah bersedekah, berarti ibu mendapatkan pahala. Jadi tidak perlu itu takut. Apa yang lain kelebihan wanita Pak Ustaz? Wanita kalau berbuat salah, suami tidak berdosa. Tapi mohon maaf, kalau seandainya suami terbalik Bu. Kalau wanita berbuat salah, suami ikut dosa. Ayo Bu, Pak, kalau suami kita tidak pakai jilbab keluar rumah, bapak biarkan saja nampak auratnya, istri berdosa, suami ikut dosa. Betul, setuju. Nah, setuju. Ibu tidak sholat, ibu berdosa. Bu, saya tunjuk ke sana kok. Itu tersinggung ibu, karena udah tunjuk. Wanita tidak sholat, wanita berdosa. Kalau suaminya membiarkan saja, suaminya ikut dosa. Tapi mohon maaf, kalau bapak-bapak tidak sholat, bapak-bapak keliru
Mantap katanya. Hidup otak. Bapak ini dia itu apa sebenarnya? Dalam hati, ngapura mengundang Ustaz. Itu Bu. Kenapa? Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, dia bertanggung jawab di bawah pimpinannya. Siapakah itu? Tentu anak dan istrinya. Makanya dalam agama Islam, wanita wajib taat kepada suaminya, bukan kebalikannya. Bukan suami-suami takut istri. Itu cerita dalam TV Bu. Ya. Saya kok banyak cerita dengan laki-laki, Pak Ustadz, kami kok bukan takut, kami kok sayang. Itu Bu, sayang laki. Hah? Curhat nanti Bu. Nah, saya sampaikan baik. Itu Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Tambah. Ada yang ditanya Bu? Bu? Itu Bu. Tak ibu bayar laki-laki pun demikian Bu. Ada juga kekurangannya yang tadi itu. Kalau berbuat salah, laki-laki dia berdosa. Kalau perempuan yang berbuat salah, suami tetap menanggung dosa. Kalau suami membiarkannya saja, perang kan itu tanggung jawabnya. Dan dalam rumah tangga, perempuan itu dinikahi untuk disayangi, untuk dijaga, untuk dihormati, dan untuk dicintai. Itu perempuan. Makanya perempuan tidak wajib bekerja dalam rumah tangga. Kalau kita melihat pendapat para ulama, sampai kata para ulama, perempuan tidak wajib ngurus makan, perempuan tidak wajib ngurus pakaian, perempuan tidak wajib masak. Betul. Senang. Perempuan tidak wajib cuci baju. Oh, bahaya nih. Lama-lama sama bayo. Oh, banyak yang cuci baju apa bapak Pak, itu. kamu tanggung jawab loh. Bu, perempuan tidak wajib cuci piring, tidak wajib cuci baju, tidak wajib masak. Itu perempuan. Memang perempuan itu sebagai ratu dalam rumah tangga. Tapi ada tapinya. Lupa senyum loh. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada suami, kalau suami minta tolong, ibu wajib melakukannya. Lupa. Ibadah. Ini ibadah perempuan Bu. Ibadah perempuan yang taat dalam rumah tangga, itulah ibadahnya kepada Allah, itulah jalannya menuju surga Allah. Kalau laki-laki mohon maaf, ketaatannya kepada orang tuanya. Beda dengan perempuan. Perempuan dengan suaminya, laki-laki dengan orang tuanya. Ini bedanya Bu. Ibu taat dengan suami, insya Allah surga. Suami taat dengan orang tuanya, insya Allah surga. Kalau nak pengen lakinya masuk surga, makanya saya katakan sekali lagi, jangan cemburu kalau suami ngasih hadiah dengan orang tuanya. Ya, setuju. Makanya ulama mengatakan laki-laki yang soleha itu, laki-laki soleha. Kok lama-lama tambah kacau, Pak. Ya. Laki-laki yang soleh itu adalah laki-laki yang mendukung istrinya berbuat baik dengan orang tuanya. Sedangkan wanita yang soleha adalah wanita yang mendukung suaminya berbuat baik dengan orang tuanya. Artinya saling mendukung satu sama lain. Ya, laki-laki mendukung istrinya berbuat baik dengan orang tuanya, begitu juga istri mendukung suami berbuat baik dengan orang tuanya, saling mendukung satu sama lain. Ini tanda keluarga yang soleha, keluarga yang harmonis. Bukan di undangan saja yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Di rumah lo di lo, gue di gue. Oi, mana kopi? Manggil lo Pak, ke istrinya. Jawab istri di belakang. Oi, mari. Manggil oi.
Jangan kalah dengan anak muda, Bu. Kalau anak muda, Pak, yang lagi pacaran kita tengok anak lu romantisnya bukan main. Yang udah mamam belum? Mama. Dek, udah sholat belum? Ini haram dalam agama kita. Pacaran haram sebelum nikah. Yang ada sudah nikah. Makanya sudah nikah ini kalau perlu. Tadi satu bebek, dua bebek kuadrat. Tadi satu yayang, sekarang yayang kuadrat. Asal jangan bebek lah ya. Ibu lakukan dalam rumah tangga berpahala. Makanya Bu, kata para ulama, peluk suami berpahala, cium tangan suami berpahala, apalagi yang saya kok bilang gedang balonya. Sekarang kita nyebutnya. Alah tuh Bu, kalau mau terima kasih Pak. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum.